Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, selamat datang di podcast dengan Itaf kembali. Podcast yang kedua ini, dan seperti biasa, kita di setiap podcast insya Allah akan berbincang-bincang hal-hal yang bermanfaat mengenai perkuliahan ke Timur Tengah atau tentang Libya. Dan kita datangkan narasumber-narasumber dari mahasiswa-mahasiswa dari berbagai kampus. Dan kali ini teman-teman sekalian, insya Allah kita akan berbincang-bincang dengan salah satu alumni Libya yang masih baru lulus, masih hangat-hangatnya ya, Al-Ustadz Rafif Kamal LC. Kita sambut beliau. Assalamualaikum Ustadz Rafif, sudah bisa tersambung dengan kami? Waalaikumsalam Ustadz. Halo Ustadz. Baik, ahlan wa sahlan Ustadz. Kaifa halukum? Alhamdulillah khair. Kaifa haluk? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Perkenalkan nih teman-teman. Ini adalah Ustadz Rafif ya, alumni Libya tahun 2020 akhir. Beliau itu CEO founder, General Manager ITAF, dan salah satu alumni Libya Jakarta. Semoga bincang-bincang kali ini bisa menjadi wawasan dan manfaat buat kita semua, khususnya bagi teman-teman yang sedang menonton kita saat ini. Baik, langsung saja kita sapa Ustadz Rafif. Ya, Ustadz Alinal. Baik. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sekarang juga sedang aktivitas. Alhamdulillah. Berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, gimana Ustadz? Alhamdulillah sama-sama baik Ustadz. Apa kegiatan antum sekarang Ustadz? Kesibukannya lah. Kesibukan untuk sekarang, pertama yang fokusnya memang di ITAF ya. Fokus di ITAF untuk membackup semua hal yang tentang ITAF, mulai dari manajemen dan juga hal-hal yang dibutuhkan. Yang kedua, masih juga mengajar ya, mengajar mulai dari anak-anak kecil sampai yang dewasa sampai yang tua masih ada ngajar, tapi mungkin selama sekarang kita lagi ini ya, PPKM ya. Iya, betul. Mungkin sebagian ada yang berjalan dengan online, tapi kalau untuk orang tua sepertinya tidak dulu. Mereka juga kalau diberi gadget bingung juga, jadi kita stop dulu gitu. Oh gitu, Masya Allah. Ya. Tapi yang penting senantiasa menebar manfaat Ustaz ya, dimanapun berada dan semampunya lah ya. Iya, Ustaz. Nah, baik teman-teman. Nah, ini kita sudah terhubung dengan Ustaz Rafif, dan beliau Masya Allah selalu mengikuti info-info terbaru, khususnya tentang Libya. Nah, pada kali ini kita akan berbicara spesifik tentang Libya, serba-serbinya, kemudian pendaftarannya, apapun tentang Libya, karena saya yakin banyak dari teman-teman yang ingin untuk mendaftarkan diri ke Libya. Apa aja sih? Sebelum ke pendaftaran, saya ingin ngebahas yang pertama dulu tentang Libya. Apa itu Libya dan kapan sih berdirinya? Mungkin bisa diceritakan, Ustaz. Oke, untuk apa itu Libya, bisa kita katakan ya, Libya itu memang singkatan, Ustaz, singkatan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab, yang dimana pertama kali didirikan itu di Indonesia tahun 1980 di Jakarta. Dan di awal pendiriannya, saat itu Libya baru membuka Qism Aidat Lugawi ya, atau persiapan bahasa. Saat itu kurang lebih 6-7 tahun berjalan, barulah pada tahun 86-87 kurang lebih baru dibuka S1 Syariah yang pertama kalinya. Jadinya awal-awal 6 tahun awal itu Libya Aidat saja, baru pada tahun ke-7-nya membuka prodi Syariah. Jadinya kalau kita melihat waktu tersebut, berarti pada akhir atau pada tahun 1990 itulah tahun pertama lulusnya alumni S1 Syariah pertama Libya. Dan juga Libya ini nama ini ya, nama Indonesianya itu diambil dari terjemahan dari bahasa Arab, yaitu Ma'hadul Ulum Al-Islamiyah wal Arabiyah gitu. Itu kalau kita terjemahkan menjadi Libya, dan ini memiliki
induknya berada di kota Riyadh, Arab Saudi, yaitu Jamiah Al-Imam Muhammad bin Saud Al-Islamiyah. Dan juga memang ini ya, teman-teman semua, Jamiah Imam ini adalah jamiah salah satu jamiah tertua di Saudi, yang mana saat tahun 80 membuka cabang di Indonesia melalui lobi dari Dewan Dakwah, kalau nggak salah ya, Dewan Dakwah yang saat itu didirikan oleh Ustadz Muhammad Nasir, melobi kerajaan Saudi untuk mendirikan Lipia di Indonesia. Dan sekarang Lipia sudah memiliki 4 cabang, Ustadz. Pertama di Jakarta, kedua pada tahun 2006 di Aceh berdiri, tahun 2017 tambah lagi 2 di Medan dan Surabaya. Begitu Ustadz singkatnya. Luar biasa. Oke, baik. Jadi dari semua ini pusatnya di Jakarta, Ustadz ya? Jakarta ya. Ya, pusatnya. Iya. Oke, baik. Masya Allah. Baik. Kalau mengenai jenjang-jenjang yang ada di Libya ada apa aja, Ustaz? Oke, untuk jenjang pendidikan itu bisa kita katakan ini ya, mungkin prodinya itu ada 4 secara umum. Yang pertama adalah yang adat lugawi, itu kita mempelajari bahasa Arab mulai dari dasar, dan juga beberapa ilmu syariah lainnya. Itu kita belajar selama 2 tahun, Ustaz, 2 tahun atau 4 semester. Ini adalah program pertama yang ada di Libya. Yang kedua ada S1 Syariah, atau biasa kita katakan sebagai S1 Fikih Perbandingan Mazhab, karena memang di sini kita sangat fokus mempelajari fikih, perbandingan mazhab, dan juga usul fiqh. Nah, ini selama 4 tahun atau 8 semester. Yang ketiga ada S1 Lughah. Nah, lughah itu kadang-kadang diterjemahkan dengan bahasa Arab, tapi kalau kita lihat ke Instagramnya itu ada Instagram Sastra Arab Libya. Nah, teman-teman bisa memfollow ya Instagram Sastra Arab Libya. Itu adalah akun Instagram yang dibuat inisiasi dari Tolab Ismul Lughah. Nah, itu selama 4 tahun atau 8 semester, nanti teman-teman akan mempelajari sisi bahasa Arab secara lebih mendalam lagi, tidak hanya dari segi nahwu, tapi segi adab, balaghah, naqd, dan lain-lain. Dan terakhir, yang keempat adalah prodi namanya Ismul Ulum Dariyah wal Maliyah, atau bisa kita katakan sebagai sistem prodi ekonomi dan manajemen. Kadang-kadang suka ditambahkan Islam, padahal tidak ada kata Islamnya ya di nama aslinya, tapi biasanya kita katakan sebagai ekonomi dan manajemen Islam, atau bahasa lebih enaknya Idari Libya itu ya singkatnya. Ini kita di sana akan mempelajari ekonomi dan manajemen secara mendalam, begitu juga MTK, dan juga ada tambahan bahasa Inggris dan juga pelajaran ekonomi Islam lainnya. Tapi teman-teman semua jangan berekspektasi kalau di Idari ini teman-teman akan mempelajari fikih muamalah secara mendalam. Tidak di sana. Di sana fikih muamalah itu tidak dipelajari secara mendalam, tapi ada pelajarannya, malah lebih fokus ke hal-hal yang berbau manajemen dan ekonomi. Seperti itu, Ustaz. Berarti bukan fikih muamalatnya berarti ya, tapi lebih kepada ilmu ekonominya berarti. Iya, betul. Jadi memang kalau dari teman-teman Idari menasehatkan kalau kita ingin mempelajari fikih muamalah secara mendalam itu untuk ini ya, mencari refreshing sendiri gitu. Oh begitu. Masya Allah, menarik sekali nih pembahasannya. Jadi ada iqdad, ada syariah, ada lughah Arabiyah, sama ada idari ya. Iya, Ustaz. Oh ya, Ustaz, ada sedikit tambahan. Ya, ada juga prodi-prodi yang dihapus. Itu kan yang ada. Oh ya, apa aja tuh? Ada juga yang dihapus, ada 4. Pertama itu adalah takmili. Nah, dahulu itu biasanya dari adat itu kita belajar 2 tahun, di takmili setahun, baru S1 4 tahun. Nah, sekarang takmili ini dihapuskan. Jadi teman-teman dari adat ke S1 itu hanya menempuh total 2 tambah 4 jadi 6 tahun, bukan 7 tahun seperti mahasiswa Libya zaman kita saat ya. Masih ada takmilinya gitu. Yang kedua, prodi yang dihapus itu adalah diplom ta'hil mu'allimin. Ini sudah dihapus, terakhir itu pada tahun 2019 itu terakhir ada, sampai sekarang sudah tidak ada lagi. Dan yang ketiga, prodi yang dihapus itu adalah S2. Nah, S2 ini lucu ya, Sat ya. 2017 muncul,
2018 hilang gitu. Oh, Jadi jadi memang sempat ada sebentar berarti Set ya. Kemudian ya, ditiadakan lagi. iya. Dan ini adalah satu-satunya prodi S2 yang ada gitu. Iya, Satu-satunya iya. yang ada dan langsung dihapuskan karena memang saat itu ada beberapa hal yang dipertimbangkan jadi tidak bisa dilanjutkan. Dan yang terakhir adalah prodi bukan prodi, program kuliah jarak jauh atau KJJ. Nah, dulu mungkin teman-teman mengetahui ya LIPIA itu ada program kuliah jarak jauh bagi teman-teman yang sibuk atau sudah menjadi profesional atau sudah bekerja. Sepertinya sulit untuk kuliah di Jakarta pulang pergi. Makanya ada program online kuliah jarak jauh, tapi sekarang sudah tidak ada. Kurang lebih sudah 2 tahun tidak ada. Tapi khusus untuk program-program yang sudah pernah jalan, Ustaz, itu masih jalan gitu. Yang tersisa masih diselesaikan, tapi yang baru tidak ada lagi. Begitu, Ustaz. Misalkan yang masih berjalan apa tuh? Ini, Ustaz, kuliah jarak jauh, itu kan masih ada tuh semester 8, 7, ya, itu kan 6, itu masih berjalan gitu. Oh, Ya, jadi untuk yang sudah kemarin-kemarin itu ya, dilanjutkan, tapi tidak membuka lowongan yang baru gitu. iya. Beda dengan S2. Kalau S2 yang sudah berjalan pun ikut dibatalkan gitu. Dibatalkan. Nah, Oke, oke. Syukron. Wah, ini menarik sekali informasinya, Ustaz. Baik, Ustaz. ya, Ustaz. Kalau mengenai pengajarnya sendiri, LIPIA itu dari mana aja, Ustaz? Kan Oke. kita tahu maksudnya LIPIA Ya. itu mahasiswanya dari mana-mana, dari luar negeri juga. Dan LIPIA sendiri itu adalah merupakan cabang dari salah satu universitas, Al-Imam University di Arab Saudi, di Riyadh sana. Kalau boleh tahu dosennya dari mana aja, Ustaz? Oke, kalau di LIPIA sendiri memang karena ini Ustaz ya, seperti yang Antum sebutkan, karena memang LIPIA itu induknya di Riyadh, jadinya mayoritas pengajar LIPIA itu berdasar dari Arab Saudi. Itu mayoritasnya Arab Saudi. Tetapi ada beberapa dosen dari luar Saudi, diantaranya dari Sudan, dari Mesir, dari Yaman, Mauritania, Aljazair, Maroko, dan juga negara-negara Arab lainnya itu banyak Ustaz ya. Dosen-dosen dari negara Timur Tengah. Ada dari Partai Gading dulu ya, Dr. Bamba, dan juga ada pengajar dari Indonesia Ustadz. Di antaranya ada Ustadz Faris Jihadi, Ustadz Musleh dulu mengajar, ada Ustadz Azhari, Ustadz Muhammadun, dan lain-lain Ustadz. Jadi secara umum itu dari Saudi, tetapi ada juga beberapa asatidzah dari negara-negara lainnya. Dan juga di sini Ustadz, poin unik yang pernah saya tanyakan ke teman-teman yang berada di Saudi, saya pernah tanya kepada teman-teman yang dulunya kuliah di Libya tapi pindah ke Madinah. Ditanya, apa bedanya belajar di Madinah sama di Libya? Feelingnya gitu. Katanya kalau Madinah itu Saudi banget gitu. Kalau Libya itu di satu ada rasa campuran antara Azhari dengan rasa-rasa Saudi. Jadinya mencampurkan dua kutub gitu kan. Antara Azhari dan Saudi itu berkumpul di Libya. Begitu, Ustaz. Masya Allah. Karena juga ada dosen-dosen dari Azhar juga ya. Iya, Ustaz. Dr. Luar Azazi biasa gitu ini. kan, Dr. Oke, Majdi, mereka ketika pulang ke betul, negaranya betul. mengajar S2, S3, Masya Allah, di sini S1. Luar biasa. Jangan-jangan Luar ngajar biasa. S1 ala S2, S3 juga jangan-jangan. Bisa jadi, Zat. Lumayan menakutkan juga ya. Iya. Oke, baik Zat. Karena pengajarnya dari mana-mana dan mahasiswanya juga dari mana-mana, tentunya disatukan oleh satu bahasa kan, bahasa Arab lah. Apakah memang full bahasa Arab di Libya atau mungkin ada celah untuk bahasa Indonesia misalkan? Atau bahasa pengantarnya full bahasa Arab nih? Oh iya. Untuk bahasa pengantar di Libya, selama saya belajar memang itu full bahasa Arab gitu, mulai dari diktatnya, kecuali mungkin Idaria, ada bahasa Inggrisnya gitu. Dan juga dari penyampaiannya, ketika mahasiswa ingin bertanya berbahasa Arab, soal ujian berbahasa Arab, jadi semuanya bahasa pengantar di sana itu berbahasa Arab. Nah ini saja diingat Ustaz, kisah dari teman saya yang kuliah di salah satu universitas Islam negeri, di salah satu jurusan ternamanya, itu jurusannya memang harusnya itu berbahasa Arab gitu. Tapi karena kebanyakan mahasiswa Indonesia yang seperti apa Ustaz ya? Yang ya mungkin mereka belum terbiasa. Jadi kadang-kadang di satu titik itu ketika dosennya menjelaskan dengan bahasa Arab, saya protes.
Ustadz kan lafham tarjim ila lughatil Indonesia. Nah, masih ada kayak gitu, itu di kampus luar lah gitu. Tapi kalau di Lipia seperti itu tidak ada Ustadz itu. Tidak ada yang namanya toleransi dari segi penjelasan dengan bahasa Indonesia. Jadi semua penjelasan disampaikan dengan bahasa Arab, Ustadz. Bahkan kalau butuh terjemah pun berarti dijelaskan dengan bahasa Arab, Ustadz ya? Bukan diterjemah ke bahasa Indonesia. Iya, betul. Terjemah dari Arab ke Arab Wah, lagi. luar biasa. Berarti benar-benar ketika masuk ke Libya itu rasanya masuk ke Timur Tengah gitu, Ustadz ya? Iya, Timur Tengahnya pindah ke sini. Iya. Cabang Timur Tengah di Indonesia. Baik, Ustaz. Nah, ini kan yang sudah kita bicarakan tadi adalah hal-hal mengenai Libya itu sendiri. Nah, ada hal kedua yang tidak kalah menarik nih, Ustaz. Dan saya yakin yang menonton kita ini banyak penasaran, yaitu tentang pendaftaran ke Libya. Setelah mendengar tentang Libya dan mungkin melihat alumni-alumni Libya, mungkin bakal banyak teman-teman yang tertarik untuk menjadi bagian dari mahasiswa Libya. Langsung saja kira-kira untuk mendaftar ke Libya apa aja sih yang harus dipersiapkan oleh orang-orang yang ingin mendaftar ke Libya nih, Ustaz? Oke, mungkin ini Ustaz ada. Mungkin kita mulai dari ini aja dulu, Ustaz ya. Dari mohon maaf nih, dari pelajaran yang harus dikuasai. Oke, dari pelajaran yang harus dikuasai ya. Nah, kalau kita lihat saat ya, mungkin beberapa hari yang lalu telah tersebar pengumuman pendaftaran Libya. Nah, di situ disebutkan untuk mendaftar prodi adat Lugawi itu minimalnya pendaftar itu memiliki kemampuan bahasa Arab dasar. Nah, di sini berarti kita bisa garis bawahi, jadinya semua pendaftar Libya itu harus memiliki kemampuan bahasa Arab walaupun dasar gitu ya. Bukan bahasa Arab dari nol. Karena kalau bahasa Arab dari nol itu akan sangat berat sekali walaupun berada di adat satu, Ustaz, gitu. Jadi memang harus punya dasar bahasa Arab walaupun dasar, itu untuk adat lugawi. Dan untuk S1 itu minimalnya mereka sudah mempunyai kemampuan bahasa Arab tingkat sudah baik gitu tingkatnya. Sudah tidak bingung lagi kalau ada orang Arab berkata apa, sudah tidak mengkerut lagi kalau ada dosen yang menjelaskan dengan bahasa Arab full, sudah paham intinya seperti itu. Itu dari segi kemampuan dasarnya. Tapi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan juga dari segi pelajarannya. Nah, untuk Aidat Lugawi itu biasanya pelajaran yang diujikan itu adalah nahwu gitu ya. Atau bisa kita katakan tarokib ya, nahwu shorof, dan juga ada fahmul masmu', listening, fahmul makru, reading. Nah, dan juga ada pelajaran-pelajaran tambahan yang kadang ada, kadang tidak ada. Di antaranya adalah adab balaghah. Itu kadang ada, kadang diujikan, kadang tidak. Juga syariah itu kadang diujikan, kadang tidak. Juga ada namanya pelajaran ta'bir. Ya, dulu sempat tahun 2018 itu soal syariah tidak ada, yang ada soal ta'bir menjadi pilihan ganda. Nah, itu kadang diujikan, kadang tidak. Itu untuk adat lugawi. Dan untuk syariah itu untuk akhir-akhir ini Ustaz yang saya ketahui dalam 1 tahun terakhir ini syariah itu tidak ada tes sama sekali, Ustaz. Jadinya hanya diambil dari nilai ijazah saja. Itu. Seandainya ada dites, itu pun hanya tes lisan secara pribadi, tidak semuanya. Dan itu dari yang dari IDAT dan dari luar atau hanya dari IDAT saja, Ustaz? Bisa dari luar, Ustaz. Bisa dari bisa dari luar juga. Iya. Semenjak 2016 akhir, itu angkatan Anda, Ustaz. 2016 akhir itu pendaftaran Libya itu membuka pendaftaran untuk alumni SMA yang bisa langsung ke syariah. Dan yang angkatan itu yang Anda ingat ada 5 orang, Ustaz. 5 orang yang lulus SMA langsung mendaftar S1 ke Libya gitu. Wah, luar biasa. Gitu ya. Lumayan lah untuk Muhammad umur 2 tahun, Ustaz ya. Iya, mungkin 3 tahun, Ustaz, gitu. Ditambah takmili. Oh iya. Tapi mungkin saya lihat mereka juga tidak semuanya fresh graduate, ada yang setelah lulus pergi ke sana, pergi ke sini, jadi memang tidak semuanya itu termasuk fresh graduate. Dan juga berarti kalau saya simpulkan untuk daftar ke Libya ini ada 2 pilihan, Ustaz ya. Bisa ke I'dad Lugawi dulu atau pra kuliah, dan bisa
langsung ke kuliahnya mendaftar? Iya, betul. Itu pilihan, Ustaz. Apakah kita ingin Qaidatul Lughawi dulu atau ke jenjang S1. S1 Lughah, Syariah, atau Idari. Dan untuk Oh, pelajarannya, untuk Syariah, biasanya itu ini seperti ada nahwu, ada mustalahul hadis, ada qawaid fiqhiyah, ada ushul fiqh. Itu tes tulisnya. Kalau tes lisannya itu biasanya ada 3 pos tadi ya, pos bahasa Arab, pos Quran, dan juga pos ulum syariah itu. Itu untuk S1 syariah tesnya. Untuk S1 lughah sebenarnya S1 lughah itu tesnya biasanya sama syariah sama aja, Ustaz. Itu. Walaupun lughah tapi terkadang tidak ditanyakan tentang balaghah adab, malah ditanyakan tentang syariah. Itu yang saya temukan gitu. oh, Tapi malah di tahun-tahun awal-awal berdiri baru mungkin ada namanya tes balaghah adab menyebutkan syair, itu ada sempat dulu di awal-awal, tapi makin ke sini saya lihat yang tes syariah itu sama tes lughah itu pengujinya disamakan gitu. oh, Dulu jadi yang ya, pengujinya juga dari dosen-dosen syariah. iya. Yang berbeda itu mungkin ini Ustaz, Idari. Nah, itu biasanya mereka memiliki jalur pendaftaran khusus karena tesnya juga terkadang berkaitan tentang pengetahuan ekonomi Islam, bahasa Inggris, dan juga matematika. Seperti itu, Ustaz. Oh, luar biasa, Masya Allah. Baik, Ustaz, kalau untuk tes daftar Filipina itu ada nggak batas usia maksimal? Oke. Nah, untuk sekarang yang dimaksimalkan itu bukan usia pendaftar, Ustaz. Nah, ini harus kita paham ya, teman-teman semua. Yang kita menjadikan tolak ukur itu adalah usia ijazah, bukan usia pendaftar. Nah, untuk usia ijazah, untuk Radat Lugawi, usia ijazah pendaftar itu maksimal ijazah SMA-nya berusia 2 tahun untuk Radat Lugawi. Untuk S1 Syariah Lughah ataupun Idari, itu usia ijazah SMA-nya maksimal 5 tahun. Jadi begitu, Ustaz. Jadi yang menjadi patokan usia ijazah, bukan usia mendaftar. Oh, baik, baik. Jadi bukan usia orangnya, tapi Ya, usia ijazahnya. ijazahnya. Baik, Ustaz. Kemudian mengenai ketentuan minimal yang boleh nilai minimal agar bisa daftar ke LIPIA. Ada nggak, Ustaz, nilai minimalnya di ijazah? Oh, ya saat ada, betul. Untuk Aidatul Lugawi ini nilai minimalnya ijazah rata-rata ijazah SMA-nya 80. Ini bebas ya, mau ijazah pesantren atau ijazah Diknas atau Kemenak, itu semuanya bisa diterima. Tinggal kita cari mana yang paling besar nilainya gitu. Untuk ijazah 80. Dan ini adalah sebuah hal yang ini ya perlu kita syukuri karena ini bisa kita katakan bonus gitu. Karena kalau dulu minimalnya itu sangat tinggi, kalau nggak salah lebih tinggi, kurang lebih di angka 87 gitu. Nah, tapi untuk tahun ini Ini di angkanya Idat menjadi Lugawi, Ustaz? 80. Ya, ya betul. Untuk Riyal Lugawi sekarang menjadi 80, padahal sebelumnya 87, sangat tinggi sekali. Kalau untuk Lughah dan Syariah itu 90, untuk Idari itu 85. Luar biasa. Berarti ijazah pesantren pun itu juga diterima, Ustaz, ya? Iya, betul. Baik. Nah, ini penting ini. Jadi minimal 80 nih teman-teman bagi yang ingin mendaftar ke LIPIA. Minimal rata-ratanya 80. Untuk Baik. Idari. Kemudian Ustaz, ya untuk ijazah. Ya. Kemudian mengenai berkas-berkas yang harus dipersiapkan apa aja sih, Ustaz, untuk masuk Oke, ke untuk LIPIA? berkas itu Untuk daftar LIPIA. yang kita lihat itu minimal, bukan minimal ya, ada 5 berkas utama. 6 bisa kita katakan itu. Pertama, ijazah SMA. Yang kedua, transkrip nilai dari ijazah SMA itu biasanya di halaman kedua ijazah, di belakangnya itu ada nilai. Yang ketiga, KTP. Yang keempat, surat kesehatan. Yang kelima, SKCK. Yang keenam, foto. Dan semuanya ketika mendaftar itu di-upload file aslinya di website pendaftaran. Yang dimana kita harus membuat, bisa kita katakan legalisir ya, legalisir dari ijazah, KTP, dan ijazah dan KTP saja gitu. Nanti kita fotokopi, kita legalisir. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah jika suatu saat nanti kita keterima, itu biasanya suka diminta
file bentuk aslinya, bentuk legalisirnya. Nah, makanya perlu dilegalisir dari sekarang. Jaga-jaga kalau keterima nanti kita bisa dengan mudah langsung mengirimkan syahadah yang sudah terlegalisir dan juga KTP. Jadi intinya ada 6 Ustaz. Syahadah, transkrip, KTP, surat kesehatan, SKCK, dan foto. Fotonya ukuran 3x4, background-nya Lipia tidak ini Ustaz, tidak menentukan, jadi kita bisa bebas asalkan jangan foto yang jelek-jelek sekali. Soalnya saya pernah lihat saat ada foto orang selfie, gantian itu selfie dengan HP biasa, baju-baju seadanya buat mendaftar itu sangat tidak sopan saya lihat. Iya betul. Kalau background bebas saja. Bebas. Kalau background bebas 3x4, nih jangan lupa nih teman-teman dicatat berkas-berkas yang diperlukan tadi yang sudah disebutkan oleh narasumber kita. Baik Ustaz, kemudian ada lagi nih pertanyaan. Dari jenjang ke jenjang, misal yang sudah keterima di IDAT, apakah ada jaminan akan diterima di prodi kuliah, baik di Lugha Arabiyah atau yang di Syariah atau yang di Idari? Untuk jaminan, setahu saya tidak ada jaminan gitu ya. Tidak ada jaminan misalnya seseorang yang sudah di IDAT bisa langsung lulus ke S1, itu tidak ada jaminan. Tapi yang saya lihat tetap dites juga ya? Ya, tetap dites juga, tapi yang saya lihat untuk komposisi mahasiswa S1 itu Lipia lebih mengutamakan alumni adat dibandingkan dengan alumni SMA langsung. Jadi buat teman-teman alumni adat jangan berkecil hati karena memang Lipia mengutamakan alumni adat itu. Tapi pada kenyataannya Lipia tidak bisa menerima semuanya. Karena Lipia itu ada Lipia Aceh, Medan, Surabaya, Jakarta, itu mereka semua dalam satu angkatan itu kan akan bersama-sama tes S1. Ditambah lagi kakak kelas yang belum lulus gitu kan, ditambah lagi anak SMA luar. Jadi memang untuk saat ini persaingan ke S1 itu sangat-sangat ketat. Beda jauh dengan zaman Anas atau zaman kita gitu. Yang mungkin bisa kita rasakan persaingannya masih lebih ringan, tapi untuk sekarang saya lihat persaingannya sangat-sangat ketat sekali. Iya betul. Dengar terutama setelah dibuka pendaftaran online ya. Mungkin kalau dulu kan pendaftarannya offline, harus datang ke Jakarta, repot lah, mungkin kuotanya tidak semembludak sekarang mungkin. Terus ditambah dengan adanya Lipia cabang, jadinya makin banyak saingannya gitu. Makin banyak saingannya. Jadi teman-teman yang banyak usahanya, ikhtiarnya, doanya, sehingga insya Allah membuahkan hasil yang diinginkan. Baik Ustaz, untuk info-info terupdate Lipia, ada nggak Ustaz akun resmi yang mengupdate terus info-info Lipia khususnya tentang pendaftaran Ustaz? Kan pastinya teman-teman ini pada nunggu nih kapan pendaftaran Lipia dibuka. Oke. Kalau akun resmi Lipia itu hanya memiliki website dan Twitter, itu yang resminya. Selain itu adalah akun yang tidak resmi, diantaranya adalah Facebook Info Lipia dan juga Instagram Info Lipia. Tapi dari segi update, bisa kita katakan malah yang tidak resmi inilah yang update gitu. Yang selalu update. Walaupun tidak resmi, tapi yang saya ketahui memang dari admin Info Lipia itu mereka selalu menjalin komunikasi secara langsung dengan pihak manajemen dan pihak show Lipia. Jadi insya Allah berita yang disampaikan itu bukanlah berita yang mengada-ngada. Itu adalah berita yang insya Allah dapat dipercaya dan dapat menjadikan pegangan untuk mendaftar. Oke, nih untuk teman-teman jangan lupa follow Info Lipia untuk mendapatkan info-info terupdate dari Lipia. Baik Ustaz, saya kira cukup sekian wawancara kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Insya Allah ini memberikan wawasan dan pengetahuan yang sangat bermanfaat khususnya buat teman-teman yang ingin kuliah di Lipia, dan kami di sini tak lupa mendoakan semoga teman-teman yang ingin mendaftar ke Lipia Allah mudahkan urusannya dan Allah mudahkan jalannya. Baik, kami ucapkan jazakumullah khairal jaza atas kesediaannya, Ustaz. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan-kesempatan berikutnya. Teman-teman sekalian, untuk selalu mendapatkan video-video terbaru dari kita, dari podcast
ITAF, maka jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng ITAF ID channel di YouTube. Semoga memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Jazakumullah khairal jazaa, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.